Halo kawanku semuanya dimanapun kalian berada, selamat bertemu kembali bersama channel Kampung Mak Lampir. Pada kesempatan hari ini, kami akan melanjutkan cerita film Legenda Gunung Merapi, sambungan dari episode 303. Di episode ini, kami mengambil tema cerita, Mak Lampir marah besar, karena ilmu kesaktiannya dilecehkan kala gondang. Bila kalian ingin tahu cerita secara urutan, atau berseri, silahkan tonton melalui playlist di channel ini. Selamat menonton sampai selesai. Nenek Leon, mau perkosa aku ya? Badut tua, siapa yang mau memperkosa? Mau membunuh itu iya. Apa? Oh, karena Kalagondangnya ganteng, sakti, kamu mau jadi budakku. Dasar siapa yang bilang begitu? Hah? Masa? Jadi kalau tidak dikawini sama Kalagondang, mau bunuh diri? Kasihan, Kempot. Jangan banyak ngomong. Oh? Mau apa kau Kalagondang? Katanya kamu mencintai aku. Siapa bilang? Hah? Kamu kan kejar-kejar aku terus, ke sana, ke sini. Sekarang aku ada di hadapanmu. Aku ganteng tidak? Hah? Terompaku dibandingkan dengan mukamu masih bagus terompaku, tahu? Hah? Pantas, aku banyak dikejar gadis-gadis cantik. Dan kamu dikejar anjing-anjing kudisan. Karena terompamu diambil dari tempat sampah yang bau terasi. Begini-begini terompaku ini terompa pusaka, tahu? Oh, tahu. Pusakanya pengemis sakit. Korengan kan yang suka keliling kampung? Di episode sebelumnya, telah dikisahkan bahwa Santa Lima dan Wulandari sedang mengejar Kalagondang yang hendak menuju gua persembunyian Raden Samba. Tapi di tengah perjalanan disambut oleh siluman kalong jenis kelamin perempuan. Mereka siluman kalong dari bangsa jin jahat, namun menyukai Santa Lima akan dijadikan suami. Tapi pada saat itu kebetulan Santa Lima sedang berjalan bersama Wulandari, sehingga jin siluman kalong pun marah dan mengancam akan membunuhnya. Rupanya ini yang menjadikanmu selalu lari dariku. Menyingkirlah, Biang. Jangan ganggu perjalanan kami. Tidak. Aku sudah bersumpah pada adik-adikku bahwa aku tidak akan melepaskanmu sebelum aku menjadi istrimu. Sudah berkali-kali aku katakan, aku dan kamu tidak sejalan. Percuma sesuatu yang tidak cocok dipaksakan. Rumah tangga kita akan berantakan. Itu hanya alasanmu. Karena kau sudah tergila-gila pada gadis yang ada di sampingmu itu. Tidak, Biang. Gadis ini bukan. Diam! Gadismu harus mati. Akulah wanita yang paling cocok buatmu. Ya!
kembali lagi, Santa. Gadismu akan aku bunuh. Dia harus mati di tanganku. Dan kau harus jadi suamiku. Wulandari, bagaimana perasaanmu? Panas? Ya, panas sekali. Jangan-jangan cakar makhluk itu mengandung racun. Ya, memang benar. Tapi insya Allah kamu tidak akan apa-apa. Aku punya obat penawarnya. Minumlah. Ini akan menolongmu. Tenang satu-satu atau semuanya? Ya, semuanya. Kita jalan lagi atau kamu mau istirahat, Wulan? Tidak, kita jalan lagi sebelum Jatmiko terlalu jauh. Ya, mari. Selang beberapa jam kemudian, kini Kalagondang, Jatmiko, Jin Bargo, Truna, dan Welu pun telah sampai di gua tempat Raden Sapma disembunyikan oleh Kalagondang. Namun Santa Lima dan Wulandari ketinggalan jauh, karena dalam perjalanan dapat rintangan dihadang oleh siluman kalong. Namun meskipun begitu, Santa Lima dan Wulandari pun tidak lama kemudian telah sampai di dekat gua tersebut. Oh, jadi di sini kau sembunyikan Raden Samba? Iya, kalau tidak bisa dibantai orang banyak. Andika tidak boleh kaget kalau melihat Raden Samba berbadan ular. Aku sudah siap jika nanti aku melihatnya. Den, Raden, Den, Raden. Ayo Raden. Masya Allah. Dan bagus Jatmiko. Ngaco kamu. Aku ini bukan Raden. Raden buatan sendiri. Oh. Den, kenalkan, ini Jatmiko. Ayo. Sepertinya aku pernah bertemu dengan Andika. Tapi aku lupa di mana. Benar. Aku juga seperti pernah melihat wajah Andika. Tapi aku lupa di mana. Aku kagum pada Andika. Kenapa? Andika tidak lari ketika pertama kali melihat diriku. Saya sudah diberitahu tentang nasib Andika yang terkena sihir ular. Ada orang! Aki! Ada apa tuh? Ada orang! Hah? Den, sembunyi Den. Ada apa? Ayo, kita lihat siapa yang datang. Ayo. Mana? Tadi ada 2 orang kesini. Yang satunya wanita. Buktinya tidak ada. Aku di sini, Ki. Hah? Santa? Santa, apa yang terjadi? Ya? Kenapa dengan dia? Ada yang berbuat jahil tadi di jalan. Siapa? Miyang Keki. Siluman kalong. Betul. Tapi insya Allah lukanya tidak apa-apa. Karena sudah kuberi obat penawar. Andika punya urusan kemari? Betul. Saya kemari diutus guru untuk mencari Andika. Dugaan Santa Lima benar bahwa yang membawa lari Jatmiko adalah Kalagondang. Dan dibawa kemari. Hebat. Tidak percuma diberi gelar si mata malaikat. Ya pantas menjadi murid Kiai Jamas. Di dalam gua ada orang. Coba Andika tebak siapa? Tidak tahu. Lihat dulu dengan mata batinmu. Siapa ayo? Pejamkan matamu. Untuk apa? Pejamkan saja, supaya kamu tidak pingsan.
Sekarang suruh dia keluar, supaya Wulandari bisa melihat. Jangan. Dia bisa mati mendadak karena kaget. Tidak, aku jamin tidak. Ayo. Santa, kau sudah tahu siapa yang di dalam itu? Lihat di sebelah sana. Den, keluar Den. Den, ayo keluar. Ayo, minumlah. Masa hanya aku sendiri? Tidak apa-apa, minum saja, Den. Ya, Tidak usahlah, buat Andika saja. Itu kelapa, bukan kelapa biasa, Den. Kalau si mata malaikat memberikan sesuatu, pasti ada maksud tertentu. Sudah, minum saja. sudah. Minum, supaya kamu bisa melawan. Melawan? Melawan apa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Minum. Bayuwala. Iya. Mana? Mana? Tenang, Ki. Jangan membuat dia curiga bahwa kita sudah tahu. Mana pergi? Aku di sini, San. Sini. Hah? Ajis. Apa ini, Santa? Apa yang kamu lakukan, Santa? Pertahankan. Pertahankan? Pertahankan apa? Nanti Andika akan tahu sendiri. Dan yang kamu berikan pada Raden Samba? Sama. Dia harus kuat mempersenjatai dirinya sendiri sampai ketemu dengan Datuk Larang Tamba nanti. Mana Turna dan Molu? Ayo. Ingat tadi wacananya? Aku ingat. Allahu Somad. Jawab, Turna. Aku tidak akan lupa. Lam yalid walam yulad. Bagus. Sekarang pergi. Selanjutnya, Santa Lima pun melakukan sesuatu kepada Raden Samba dan Jin Bargo. Sebab yang diketahui oleh Santa Lima yang berjuluk si mata malaikat bahwa di dalam tubuh Bargo dan Raden Samba masih ada makhluk jin jahat, Santa Lima pun bermaksud untuk mengusirnya. Tapi sedang melakukan sesuatu, lagi-lagi ada mak lampir datang. Meskipun masih lumayan jauh, tapi Santa Lima atau si mata malaikat telah mengetahui bahwa pada saat itu ada yang datang ke tempat tersebut. Andika ingin menemui siapa, Ki? Musuh bebuyutan atau... Si muka codot datang lagi. Ingat, Raden. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengikuti keyakinan hambanya. Jadi karena itulah, keyakinan kadang-kadang menjadi kenyataan. Benar, Raden. Keyakinan adalah sumber kekuatan. Keyakinan yang kuat akan menerbitkan kekuatan yang luar biasa. Tapi, keyakinan yang lemah akan menerbitkan kelemahan pula. Insya Allah Andika berhasil. Sekarang Andika istirahat saja. Begitu juga Nyai. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku sudah sehat. Aku akan ikut menjaga Raden Samba. Kalau benar menurut Andika, Raden Samba dalam keadaan bahaya. Rama dan Sinta. Hei, Andika belum menjawab pertanyaanku. Tanyakanlah kepada hatimu masing-masing. Dan jawabannya ada pada matamu. Singkat cerita, Kalagondang bersama yang lainnya pun meninggalkan gua tersebut.
Namun, baru saja Kalagondang bersama yang lainnya belum keluar dari mulut gua, ternyata mak lampir di tempat yang agak jauh dari gua, sedang membaca mantra Jopa Japu, Gambir Atineng Ngasu. Mantra yang paling ampuh untuk mengusir musuh dari jarak jauh. Agar supaya Kalagondang bersama yang lainnya meninggalkan gua itu. Maka dengan cara begitu, mak lampir akan leluasa mengambil Raden Samba. Sementara itu, sedangkan Raden Samba hanya ditemani oleh Wulandari saja. Tapi bagaimanapun kesaktian mak lampir dan Grandong, dalam hal tersebut ketahuan Santa Lima dan Kalagondang. Hingga pada akhirnya pertarungan maut dengan Kalagondang pun tidak bisa terbendung lagi. Seorang dan Boru akan membantumu. Keduanya akan memancing Santa Lima agar keluar meninggalkan Raden Samba. Jangan sampai gagal. Tidak, aku pasti berhasil. Waktunya kalau khusus. Beres. Nenek Leon, mau perkosa aku ya? Bandot tua, siapa yang mau memperkosa? Mau membunuh itu iya. Apa? Oh, karena Kalagondangnya ganteng, Sakti, kamu mau jadi budakku. Dasar siapa yang bilang begitu? Hah? Masa? Jadi kalau tidak dikawini sama Kalagondang, mau bunuh diri? Kasihan, Gempot. Dasar siluman, jangan banyak ngomong. Oh? Ayo sini, jangan lari. Lawan aku pengecut. Dada lampir. Sementara itu, kini Santa Lima pun masih mengejar Grandong yang membawa Bargo dan Raden Samba. Meskipun Grandong ilmunya sangat tinggi dan membawa kabur lewat jalan atas angin, tapi Santa Lima pun makhluk jin putih yang baik hati, sehingga Santa Lima pun mampu menghadapi larinya Grandong meskipun lewat atas angin sekalipun. Bagi Santa Lima, itu hal yang biasa.
Mana rantai Asmaul Husna? Jatmiko, pakai rantai ini. Kamu mau membokong dia, pengecut? Hah? Kalagundang, kamu tahan Mak Lampir. Aku akan membawa Kirandong ke tempat Kiai Sepuh. Beres, Santa. Biar si nenek peot muka codot ini urusanku. Mau apa kau Kalagundang? Katanya kamu mencintai aku. Siapa bilang? Hah? Kamu kan kejar-kejar aku terus, ke sana, ke sini. Sekarang aku ada di hadapanmu. Aku ganteng tidak? Hah? Cih, terompakku dibandingkan dengan mukamu masih bagus terompakku, tahu? Hah? Pantas, aku banyak dikejar gadis-gadis cantik. Dan kamu dikejar anjing-anjing kudisan. Karena terompamu diambil dari tempat sampah yang bau. Terasi. Begini-begini terompakku ini terompak pusaka, tahu? Oh, tahu. Pusakanya pengemis sakit. Korengan kan yang suka keliling kampung? Hah? Mampus! Bukan? Hah? Mana senjatamu? Hah? Tangkap Mak Lampir, Kalagundang, supaya dunia ini tenang dan tentram. Kebetulan Datuk. Aku mencari Datuk kemana-mana. Di tengah-tengah serunya pertarungan Mak Lampir dengan Kalagundang, tiba-tiba muncul Datuk Larang Tapa, yang kebetulan sedang menuju gua tempat Raden Samba. Tapi sudah keburu diobrak-abrik oleh Mak Lampir duluan. Akan tetapi, untungnya Raden Samba berhasil dibawa ke Padepokan Kalisoka sekalian dengan Grandong yang telah tertangkap oleh rantai ajaib Asmaul Husna milik Santa Lima, sekalian dibawa ke Padepokan Kalisoka yang diasuh oleh Kiai Ageng Sebayu. Dengan kemunculannya Datuk Larang Tapa, Mak Lampir pun melarikan diri entah tahu kabur kemana. Mungkin sedang mencari Arya Soma pendekar muda sakti pilih tanding itu. Di mana Raden Samba sekarang? Di bawah Santa Lima menghadap Kiai Sebayu. Kemana? Ke tempat Ki Ageng Sebayu? Iya. Ayo, kita ke sana. Truna, kau bawa Jatmiko. Baik, Guru. Cepat. Ayo. Guru! Guru! Guru!
Tolong, Guru. Tolong. Ada apa, Mak Lampir? Bangunlah. Tidak, Guru. Berjanjilah dulu bahwa Guru mau menolongku. Mak Lampir, menolong adalah kewajiban setiap manusia. Aku pasti akan menolongmu. Sekarang, bangunlah. Ada kesulitan apa, Mak Lampir? Cucuku, Guru. Cucumu kenapa? Orang-orang golongan putih tidak mau menerima aku dan cucuku sebagai orang baik-baik. Kenapa? Mereka tidak percaya. Aku dan cucuku sudah bertobat. Mereka menghajar kami. Kami mau dibunuhnya, Guru. Siapa yang kau maksud mereka? Para kiai sepuh, Guru. Apa? Para kiai tidak menerima tobatmu? Tidak, Guru. Mereka anggap aku dan cucuku dosanya sudah terlalu besar. Tidak mungkin diampuni. Yang pantas bagi kami hanyalah mati, Guru. Kurang ajar. Dosa yang sudul langit pun pasti akan diampuni oleh Tuhan jika mereka mau bertobat. Betul, Guru, betul. Mungkin mereka punya aliran sendiri, aliran sesat. Makanya mereka mau membunuh kami, Guru. Segera dong masih ditangkap mereka, Guru. Aku tidak tahu apakah sekarang segera dong sudah mati atau masih hidup, Guru. Dan betul saja, Mak Lampir mengadu kepada Arya Soma, sehingga Arya Soma pun marah besar kepada para kiai. Tapi kiranya cukup sampai di sini dulu cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita selanjutnya di episode yang akan datang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi bersama channel Kampung Mak Lampir Cerita Film di episode berikutnya.